Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita merasa bahwa rumah kita begitu sulit dimasuki keberkahan? Hati terasa gelisah, doa terasa berat, bahkan rezeki seolah tertahan. Tahukah Anda, bisa jadi semua itu bukan semata-mata karena amal ibadah kita yang kurang, tetapi karena ada sesuatu yang kita pelihara di dalam rumah kita, sesuatu yang ternyata justru dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama yang sempurna. Segala hal dalam hidup kita sudah diatur, mulai dari perkara ibadah hingga hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Islam juga memberi panduan mengenai hewan-hewan apa saja yang boleh kita pelihara dan mana yang justru dilarang. Kenapa ini penting? Karena ternyata ada hewan-hewan yang jika kita pelihara di rumah bukan mendatangkan keberkahan, melainkan justru mengundang mudarat, bahkan menjauhkan malaikat rahmat dari rumah kita. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mengajak sahabatku semua untuk mendukung channel dakwah ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share ke keluarga serta sahabat. Insya Allah dukungan kecil dari Anda akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kisah ini dengan satu hadis yang sangat terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak atau berburu, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 2 qirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabat, setiap hari pahala kita tergerus, habis sedikit demi sedikit, hanya karena satu hal, memelihara anjing tanpa kebutuhan syar'i. Lebih dari itu, rumah yang di dalamnya ada anjing, malaikat rahmat enggan memasukinya. Sahabat beriman, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh dari kehidupan Rasulullah. Pada suatu malam, beliau menunggu kedatangan malaikat Jibril. Rasulullah yang mulia menantikan wahyu dan petunjuk dari Allah. Namun malam itu Jibril tidak kunjung datang. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak masuk menemuiku semalam?"
Maka Jibril menjawab dengan penuh hormat, "Wahai Muhammad, semalam aku datang, tetapi aku tidak bisa masuk, karena di dalam rumahmu ada patung, ada tirai bergambar, dan ada seekor anjing. Maka aku pun menahan diri." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Bayangkan sahabatku, ini terjadi bukan di rumah kita, tapi di rumah Rasulullah SAW, manusia paling mulia di muka bumi. Bahkan kehadiran beliau pun tidak membuat malaikat Jibril berani masuk hanya karena ada seekor anjing. Lalu bagaimana dengan rumah kita yang jauh dari kemuliaan Rasulullah? Apakah kita masih merasa tenang memelihara hewan yang jelas-jelas menjadi penghalang turunnya malaikat rahmat? Yang kedua adalah ular. Sahabat beriman, coba bayangkan, seseorang sedang sholat dengan khusyuk, tiba-tiba dari sudut ruangan muncul seekor ular yang merayap. Bayangan maut pun terasa begitu dekat. Konsentrasi pecah, hati jadi gelisah. Rasulullah sangat memahami bahaya ini. Beliau bersabda, "Bunuhlah dua binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya Islam menjaga keselamatan jiwa seorang hamba, bukan hanya ketika beraktivitas biasa, bahkan saat sholat pun, jika ada ular mengancam, boleh segera dibunuh. Artinya apa? Islam melarang kita memelihara ular, karena ular bukan sekedar binatang hias. Ia beracun, berbahaya, dan tidak ada maslahat untuk dipelihara. Kalau kita sayangi, bisa saja suatu hari ia menggigit kita, anak kita, atau tamu kita. Namun Rasulullah juga mengajarkan keseimbangan. Jika ular itu berada di alam, di hutan, atau di sawah, jangan diburu hanya untuk hiburan, sebab ular juga bagian dari ekosistem. Tugas kita adalah menghindari bahayanya, bukan memusnahkannya. Yang ketiga adalah elang. Sahabat, pernahkah Anda melihat elang terbang bebas di langit? Sayapnya membentang gagah, matanya tajam mengincar mangsa. Ia adalah burung pemangsa yang berada di puncak rantai makanan. Mungkin ada orang yang kagum lalu ingin memeliharanya. Namun Islam tidak membenarkan itu. Kenapa? Karena elang bukan burung untuk dipelihara. Ia adalah ciptaan Allah yang harus tetap hidup di alamnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 38, "Dan tidaklah binatang yang ada di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu." Artinya, burung-burung pun adalah makhluk Allah yang punya hak untuk hidup. Bila kita tangkap dan kurung, bukan saja kita merusak ekosistem, tapi juga menghalangi tugasnya di alam. Bayangkan, jika elang punah, tikus di sawah akan berkembang biak tak terkendali, panen rusak, petani merugi. Maka menjaga elang berarti menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Yang keempat adalah tikus. Sekarang mari kita bicara tentang hewan yang paling sering kita jumpai di rumah, yaitu tikus. Tikus hidup di tempat kotor, got, sampah, bahkan di dapur kita. Ia memakan sisa makanan, merusak pakaian, kabel, bahkan menyebarkan penyakit berbahaya seperti leptospirosis atau pes. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Bagaimana mungkin kita memelihara hewan yang justru menjadi simbol najis dan sumber penyakit? Maka jelas memelihara tikus dilarang, bahkan diperintahkan untuk diberantas jika mengganggu. Sahabatku, rumah yang bersih, bebas dari tikus adalah rumah yang lebih mudah dimasuki malaikat rahmat. Yang kelima adalah gagak. Selanjutnya adalah burung gagak. Suaranya serak, penampilannya serba hitam, sering dianggap pertanda keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 hewan fasik yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram: gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing buas. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan sahabatku, bahkan di tanah haram sekalipun, yang biasanya semua makhluk dilindungi, gagak justru boleh dibunuh. Itu menunjukkan bahwa gagak termasuk hewan yang mendatangkan mudarat, bukan maslahat. Maka wajar jika Islam melarang kita memeliharanya. Ia bukan burung yang membawa keberkahan dan tidak bermanfaat untuk dipelihara. Yang keenam adalah cicak. Yang terakhir ini adalah cicak. Hewan kecil ini memang tampak sepele. Ia menempel di dinding, suaranya kadang terdengar di malam hari. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan kita untuk membunuhnya. Rasulullah bersabda, barang siapa membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka dicatat baginya 100 kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kenapa cicak sampai begitu? Dalam beberapa riwayat, cicak adalah hewan yang meniup api ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud. Ia seakan mendukung kezaliman, bukan kebaikan. Selain itu, cicak juga dianggap pengganggu, najis, dan kotor. Membunuhnya bukan hanya boleh, tapi bahkan mendatangkan pahala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita tentang hewan-hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Dari kisah-kisah yang kita dengar tadi, jelaslah bahwa larangan itu bukan sekedar tanpa alasan, melainkan demi menjaga kesucian, kebersihan, bahkan keseimbangan ekosistem. Kita belajar bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang kepada manusia, juga kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. Namun, kasih sayang itu tidak boleh salah tempat. Ada hewan yang boleh kita rawat, dan ada hewan yang justru membawa mudarat bila kita pelihara. Maka marilah kita renungkan bersama, apakah rumah kita sudah layak menjadi tempat turunnya rahmat Allah, ataukah tanpa sadar kita masih menyimpan sesuatu yang justru menghalangi keberkahan masuk ke dalamnya. Sebelum kita akhiri kajian ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua, jika sahabat merasa mendapatkan manfaat dari kajian ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan. Dan jangan lupa tuliskan sholawat. Semoga sholawat itu sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi wasilah syafaat beliau di hari akhir nanti. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, luaskanlah bagi kami rumah-rumah kami, berkahilah rezeki kami, jadikanlah rumah-rumah kami penuh dengan rahmat dan ketenangan.
dan sucikanlah ia dari segala sesuatu yang menghalangi masuknya malaikat-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kajian ini bermanfaat, menambah iman, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.